Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rina Dayani Borusia Lagam dari program studi Administrasi Publik dengan NIM 24171019. Baik, pada video saya kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi manajemen strategi yang telah dipelajari selama 1 semester. Semoga rangkuman ini dapat memberikan gambaran singkat dan membantu memahami kembali materi yang telah dipelajari. Baik, yang pertama-tama ada pengenalan manajemen strategi. Strategi merupakan pola atau rencana yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi, lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Awalnya, konsep strategi berasal dari dunia militer yang digunakan oleh para jenderal dalam memenangkan pertempuran melalui perencanaan, pengembalian keputusan, dan tindakan yang tepat. Dalam perkembangan dunia organisasi dan bisnis, strategi menjadi alat penting untuk menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Manajemen strategi berkembang dari sistem anggaran dan kontrol keuangan, kemudian menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan strategi perusahaan, hingga akhirnya menjadi manajemen strategi modern. Manajemen strategi tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan strategi melalui dengan struktur organisasi, sistem komunikasi, budaya kerja, motivasi, serta pengendalian organisasi. Dengan demikian, manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang melalui formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penerapan manajemen strategi memberikan banyak manfaat, seperti memberikan arah yang jelas bagi organisasi, membantu mengantisipasi perubahan lingkungan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mengurangi tumpang tindih kegiatan. Karakteristiknya antara lain berorientasi jangka panjang, melibatkan manajemen puncak, diterapkan pada seluruh tingkat organisasi, dan membutuhkan wawasan yang luas. Dalam praktiknya, proses manajemen strategi meliputi perumusan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan tujuan jangka panjang, penyusunan dan pemilihan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Lalu ada analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal merupakan bagian penting dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis SWOT sehingga organisasi dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Lingkungan eksternal adalah berbagai kekuatan, kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali organisasi. Meskipun dalam beberapa aspek organisasi masih dapat memberikan pengaruh terbatas terhadapnya. Lingkungan eksternal memiliki karakteristik yang unik dan dinamis. Setiap organisasi menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda, meskipun bergerak pada bidang usaha yang sama. Selain itu, lingkungan selalu berubah sehingga organisasi harus mampu beradaptasi perubahan tersebut. Proses analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan membentuk tim atau komite menentukan faktor-faktor kunci. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro meliputi faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi atau PES yang secara tidak langsung memengaruhi organisasi. Sementara itu, lingkungan mikro meliputi pelanggan, pemasok, pesaing, pendatang baru, dan produk pengganti yang dapat dianalisis melalui model 5 kekuatan Porter. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat persaingan dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam analisis lingkungan eksternal, organisasi perlu memahami ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar pemasok dan pelanggan, persaingan antar organisasi, serta ancaman produk pengganti. Selain itu, faktor lain seperti pemerintah, masyarakat, serikat pekerja, organisasi perdagangan, pemegang saham, kreditur, dan lembaga swadaya. Masyarakat juga dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan memahami seluruh faktor tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan
mengantisipasi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, lalu ada analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan proses untuk menilai kondisi di dalam organisasi yang dapat dikendalikan dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat diketahui apakah organisasi telah bekerja secara efektif dan efisien. Hasil analisis lingkungan internal menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang tepat serta merupakan bagian penting dalam analisis SWOT. Faktor-faktor yang dianalisis dalam lingkungan internal meliputi tujuan atau sasaran organisasi, struktur organisasi, sistem kerja, keterampilan sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, staf, strategi, kondisi keuangan, budaya organisasi, nilai, serta aset yang dimiliki organisasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis 7S, yaitu Mr. Kinsey, yang terdiri atas strategi, struktur, sistem, style, staff, skill, dan shared goals objektif. Ketujuh unsur tersebut harus saling mendukung agar organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal. Nah, sasaran organisasi yang baik harus memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batas waktu yang jelas. Selain itu, struktur organisasi yang jelas akan mempermudah pembagian tugas, komunikasi dan wewenang. Sistem kerja yang baik membantu pelaksanaan program secara teratur, sedangkan keterampilan dan kualitas staf menjadi aset penting yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap secara organisasi dijalankan dengan bagaimana anggota organisasi bekerja mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya, analisis lingkungan internal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness organisasi. Kekuatan menunjukkan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki organisasi, sedangkan kelemahan menunjukkan aspek yang memiliki kurang efektif dan perlu diperbaiki. Dengan memahami kedua aspek tersebut, organisasi dapat memaksimalkan potensinya, memperbaiki kekurangan yang ada, serta menyusun strategi yang lebih tepat untuk mencapai visi dan misinya. Lalu ada perencanaan strategi, visi, dan misi. Visi dan misi merupakan dasar penting dalam perencanaan strategi karena menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dan mencapai tujuan di masa depan. Visi dan misi tidak boleh hanya menjadi slogan atau pajangan, tetapi harus menjadi acuan dalam setiap keputusan dan tindakan organisasi. Keduanya membantu organisasi tetap berada pada jalur yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, serta menjawab pertanyaan mendasar mengenai alasan keberadaan organisasi, pihak yang dilayani, dan nilai yang diberikan kepada masyarakat. Nah, visi adalah gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Visi berfungsi memberikan arah, inspirasi, motivasi, serta menyatukan seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang sama. Visi yang baik harus singkat, jelas, menarik, dan mudah dipahami, dan menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai, untuk siapa, dan kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. Selain itu, visi harus mampu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk menuju masa depan yang diinginkan. Berbeda dengan visi, misi merupakan alasan utama mengapa suatu organisasi didirikan dan menjelaskan apa yang dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Misi menggambarkan produk atau layanan yang diberikan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang dianut, serta tujuan utama organisasi. Misi bersifat lebih stabil dibandingkan visi dan menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari. Misi yang baik harus jelas, ringkas, mudah dipahami, serta mampu menjelaskan cara organisasi mencapai visi yang telah ditetapkan.
Penyusunan misi perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti pelanggan, produk atau jasa, pasar teknologi, komitmen terhadap pertumbuhan, citra organisasi, serta perhatian terhadap karyawan. Proses perumusannya dilakukan melalui identifikasi citra, organisasi, serta perhatian terhadap karyawan. Proses perumusannya dilakukan melalui identifikasi harapan para pemangku kepentingan, analisis lingkungan organisasi, diskusi bersama, hingga tercapai kesepakatan yang kemudian diasosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan visi dan misi yang jelas serta dipahami oleh seluruh anggota. Organisasi akan memiliki area yang kuat dalam menyusun strategi dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Baik, selanjutnya ada menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan atau goal adalah kondisi yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu 1-5 tahun berdasarkan visi, misi, dan hasil analisis strategis. Tujuannya menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, strategi, kebijakan, dan program organisasi. Lalu ada susur sasaran atau objektif, merupakan panjaran tujuan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan memiliki batasan waktu tertentu seperti SMART. Setiap sasaran harus memiliki indikator dan target sebagai ukuran keberhasilannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, organisasi menyusun strategi sebagai cara bertindak, kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan, dan program sebagai kumpulan kegiatan yang terencana dan terintegrasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan terarah sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program sangat erat karena setiap unsur saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Tujuan memberikan arah yang ingin dicapai, sasaran menjelaskan hasil yang konkret, strategi menentukan langkah yang akan dilakukan, kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan, sedangkan program merupakan bentuk nyata dan kegiatan yang dijalani. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dan membantu organisasi bekerja lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai hasil yang diharapkan. Lalu ada jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi dalam manajemen strategi terdiri atas strategi jangka ringan, strategi korporasi, serta strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi stabilisasi, dan strategi kombinasi. Strategi jaringan merupakan bentuk kerjasama antara organisasi dengan berbagai pihak seperti pelanggan atau pemasok atau supplier, pesaing, maupun organisasi lain untuk mencapai keuntungan bersama atau win-win solution. Strategi korporasi berfokus pada pengembangan organisasi melalui berbagai strategi pertumbuhan seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, penemuan pasar, integrasi vertikal dan integrasi horizontal, dan strategi campuran. Strategi ini bertujuan meningkatkan daya saing serta memperluas cakupan bisnis organisasi. Sementara itu, strategi bertahan atau defense strategi diterapkan ketika organisasi menghadapi masalah atau ancaman tertentu. Bentuknya meliputi strategi pemulihan atau divestasi, pemisahan unit usaha, pembubaran, kebangkrutan, strategi tawanan, dan strategi penuaian. Selain itu, terdapat strategi stabilisasi yang digunakan untuk mempertahankan kondisi organisasi agar tetap stabil, serta kerjasama untuk memperkuat hubungan dengan pihak lain, serta strategi kombinasi yang menggabungkan berbagai strategi melalui produk maupun aneka bisnis guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Lalu ada matriks. Matrix SWOT. Matrix SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, threat, atau merupakan alat yang digunakan untuk mencari dan memilih alternatif strategi organisasi. Analisis ini menggabungkan faktor internal berupa kekuatan strength dan kelemahan weakness, dan faktor eksternal berupa peluang opportunities dan ancaman threats. Hasil penggabungan tersebut menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu strategi SO atau memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Strategi WO mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, dan strategi WT meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Dalam diagram SWOT, posisi organisasi ditentukan berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki. Organisasi yang memiliki kekuatan besar dan banyak peluang dapat menerapkan strategi agresif untuk berkembang. Jika memiliki kekuatan tetapi menghadapi ancaman, strategi diversifikasi dapat digunakan. Organisasi yang memiliki kelemahan namun masih memiliki peluang dan perlu menerapkan strategi perbaikan atau perubahan arah atau turnout strategi, sedangkan organisasi yang memiliki banyak kelemahan dan ancaman cenderung menggunakan strategi defensif untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Selain SWOT, terdapat juga space metric, yaitu strategi, position, dan action evaluation, yang digunakan untuk menentukan posisi strategi organisasi berdasarkan 4 dimensi utama, yaitu kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Hasil analisis space atau matrik dapat menunjukkan pilihan strategi yang paling sesuai, seperti strategi agresif, kompetitif, konservatif, atau defensif, sehingga membantu organisasi dalam menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses penerapan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Keberhasilan implementasi strategi dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu strategi organisasi kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem imbalan atau reward system. Keempat faktor tersebut harus saling mendukung agar strategi dapat berjalan secara efektif. Struktur organisasi berfungsi mengatur pembagian tugas, wewenang, dan koordinasi dalam struktur organisasi. Bentuk struktur dapat berupa organisasi fungsional atau geografis, divisional, unit usaha strategi atau SBU, maupun matriks yang dipilih sesuai dengan kondisi dan strategi perusahaan. Organisasi yang berkembang dan memiliki kegiatan yang semakin kompleks memerlukan struktur yang tepat agar proses pengambilan keputusan dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi. Pemimpin strategi bertugas menentukan arah organisasi, membangun budaya kerja, mengembangkan sumber daya manusia, menjaga kompetensi inti, serta memastikan penerapan etika dalam organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan komitmen anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan strategi. Selanjutnya, budaya organisasi merupakan kumpulan nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Budaya yang selaras dengan strategi mempermudah proses implementasi, sedangkan budaya yang tidak sesuai dapat menghambat perubahan. Contohnya adalah budaya korporasi atau The Telkom Y 135 yang menekankan nilai pelanggan, pelayanan prima, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai dasar perilaku seluruh karyawan. Selain itu, sistem imbalan atau reward system juga menjadi faktor penting dalam implementasi strategi. Sistem imbalan yang baik harus berkaitan langsung dengan tujuan strategi, berorientasi pada prestasi adil, serta mampu memotivasi karyawan. Imbalan dapat berupa insentif atau finansial seperti gaji, bonus, promosi, dan saham, maupun non-finansial seperti pujian, pengakuan, tanggung jawab yang lebih besar, dan keamanan kerja. Dengan struktur yang tepat, kepemimpinan yang efektif, budaya yang mendukung, dan sistem imbalan yang baik, organisasi dapat melaksanakan strategi secara lebih berhasil mencapai keunggulan kompetitif. Lalu ada visi, misi, dan slogan atau moto hidup saya. Visi saya menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan sukses dalam menyeimbangkan pendidikan serta pekerjaan sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik. Lalu ada misi, yaitu mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan pekerjaan, lalu tetap fokus menyelesaikan pendidikan tepat waktu meskipun sambil bekerja. Lalu misi saya meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja sebagai bekal di masa depan. Lalu menjaga komitmen, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap peran yang dijalani.
Lalu yang kelima, misi saya yaitu terus belajar dan berkembang baik secara akademik maupun profesional. Nah, slogan atau moto hidup saya, berjuang hari ini untuk masa depan yang lebih baik, tanpa menyerah meski harus bekerja sambil belajar. Terima kasih. Lalu, pada pertemuan selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi strategi. Pengendalian merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi strategi dilakukan untuk memantau kemajuan, pencapaian, serta organisasi memperbaiki proses pelaksanaan strategi serta menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan agar tujuan organisasi tetap dapat dicapai. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengukur kinerja, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Jika hasil kinerja sesuai dengan standar, kegiatan dapat dilanjutkan. Namun jika terdapat perbedaan yang signifikan, organisasi perlu melakukan tindakan korektif dengan memperbaiki metode kerja atau mengubah rencana yang ada. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan melalui indikator keuangan dan non-keuangan. Pengukuran keuangan meliputi laba, penjualan, pangsa pasar, pengembalian investasi, biaya, dan rasio keuangan lainnya. Sementara itu, pengukuran non-keuangan mencakup produktivitas, kualitas kerja, hubungan karyawan, kepuasan pelanggan, dan berbagai aspek operasional lainnya. Kedua jenis pengukuran tersebut penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan organisasi. Evaluasi strategi dilakukan untuk melalui efektivitas yang diterapkan. Menurut Richard Hummel, terdapat 4 kriteria evaluasi strategi, yang itu konsisten, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan. Selain itu, evaluasi juga dapat menggunakan kerangka 7S, yaitu yang merupakan strategi, struktur, sistem nilai bersama, gaya kepemimpinan, keterampilan, dan staf. Dalam pelaksanaan manajemen strategi, organisasi juga harus menghindari berbagai kesalahan, seperti kurangnya kemampuan berpikir strategis, terlalu berfokus pada prosedur, mengabaikan lingkungan, serta ketidakmampuan memprediksi perubahan seperti inovasi, regulasi pemerintah, perubahan iklim, kelangkaan bahan baku, perubahan secara konsumen, dan munculnya pesaing baru. Dengan pengendalian dan evaluasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. Sekian rangkuman pertemuan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan selamat pagi semuanya. Terima kasih. Bye-bye.